itu untuk sosial. budi pekertinya. Ya, budi pekertinya ya. Oke. Pembentukan karakter di sana ya. Secara menyeluruh tentu saja nanti membentuk sebetulnya karakter. dalam semua pelajaran pun itu bisa ditanamkan kan Pak. Jadi bukan hanya mengajar matematika, bukan hanya mengajar sains, tapi juga dalam proses pembelajaran itu juga kita tanamkan. Misalnya pada waktu guru menjelaskan, murid-murid itu seperti apa? Apa boleh ngobrol atau boleh bermain? Nah itu juga menanamkan budi pekerti juga. Jadi respect terhadap orang lain pada waktu berbicara. Seperti itu. Jadi hal-hal yang anak-anak itu tidak sadari kita berikan. Jadi dalam pembelajaran tuh langsung. Jadi nggak khusus ada pelajaran harus budi pekerti sendiri. Enggak, bisa diterapkan di waktu anak-anak itu belajar sehari-hari di sekolah gitu. Itu ya. Jadi esensinya seberapa kuat kira-kira Bu kalau Ibu bisa presentasikan berikan warna daripada mode pendidikan yang Ibu berikan itu. Apa mungkin hanya 20% ilmunya tapi 80% itu pendidikan karakternya. Balance Ya? Karena akademik juga penting kan Pak ya. Betul. Tapi yang selama ini tidak dihiraukan selama ini, jadi hanya melulu mengutamakan akademik, itu yang kita angkat gitu. Jadi bukan berarti nanti budi pekertinya di atas segalanya ini, biar balance juga seperti itu. Jadi dasarnya gitulah ya, budi pekerti itu dasarnya sebetulnya. Itu yang harus kuat dulu seperti itu. Mungkin saya tanyakan dulu kepada representatif owner di sini, apa sih idenya Bu? Dari apa mungkin ini contekan dari mana? Silakan Bu. Pendidikan seperti ini. Kebetulan Sekolah High Scope Indonesia Bali ini merupakan franchise. Oh, franchise. Iya, franchise. Dari Prancis maksudnya. Bukan franchise dari Jakarta. Jadi sebenarnya saya juga bukan pakar di bidang akademik, saya hanya seorang orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang tentunya yang terbaik buat anak saya. Itu bukan hanya Bu, itu sangat mulia, maaf Bu. Karena jadi tujuan awalnya ya memang itu, jadi saya pengen, karena saya melihat High Scope sangat cocok dengan apa yang saya inginkan sebagai orang tua. Jadi mereka selain berbahasa Inggris, mereka di karakternya juga ada, terus dia bisa mengungkapkan idenya, jadi berani menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Jadi tidak seperti waktu saya sekolah dulu, misalnya contohnya nih Pak ya, di sekolah dulu kita mau anak-anak udah ngerti belum? Diam aja. Nah kalau takut mereka mau tangan tuh takut, mau bilang nggak ngerti juga diam aja. Sudah jelas atau belas? Iya, jelas. Tapi saya lihat di sekolah High Scope ini mereka berani menyampaikan bahwa saya belum bisa ini, tolong saya dijelaskan lagi. Terus tuh karena mungkin kuota di kelasnya juga tidak terlalu banyak, jadi guru pun lebih aware untuk melihat bahwa anak ini strength-nya di sini, weakness-nya di sini. Jadi kalau dia ada sudah mampu di challenge sama gurunya. Jadi di challenge lagi, kalau ada yang belum ready, dia di scaffold istilahnya, di support lagi biar dia sampai di levelnya seperti itu. Jadi saya melihat, karena saya juga saya bersekolah seperti eksebisi. Di sana Ibu bisa selipkan warna daripada sekolah itu yang Ibu inginkan kemajuannya. Bagus sekali. Ini saya masih banyak tanya sebenarnya sama Ibu, tapi ada yang batuk-batuk di belakang. Biasanya kalau Mbak Sisil ini batuk-batuk ada artinya ini. Mungkin kita turn. Where's my part? Seperti itu, Bu. Silakan. Gatal. Oh, gatal. Alasan lagi. Silakan. Kalau saya lihat, saya nggak tahu High Scope, tapi dari penjelasan visi misinya, kata kunci yang saya ambil adalah leader. Jadi mencetak seorang leader. Jadi tadi saya sempat ngasih kode ke Ibu Owner tuh, ini metodenya apa? Atau pakai metode Montessori atau pakai metode apa? Tapi di list itu dilihat, saya pikir proses yang dilalui sampai terbentuk sekolah ini bisa jadi ada analisis studies untuk social studiesnya.
Karena setahu saya sekolah yang diinginkan orang-orang yang modern adalah sekolah yang bisa membentuk self confidence, sekolah yang bisa membuat anak didik ini percaya diri. Karena budaya Indonesia ini apalagi budaya Bali ini kalau nggak sama sosial ini rasanya beda gitu ya. Jadi individual konsep ego, identity-nya, identitas kediriannya itu seringkali harus sama itu dengan teman-temannya. Padahal justru orang-orang leader adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang unik. Jadi konsep dirinya tuh unik. Nah, untuk jadi unik itu seperti apa? Kalau nggak ada ruang ekspresi, pasti nggak bisa menjadi ekspresif ya. Mesti penting gitu. Jadi personality yang harus kita ketahui terutama nih untuk high school ini mungkin si anak didik ini ekstrovert atau introvert, dia sensitif atau intuitif orangnya, kemudian dia lebih banyak ke thinking atau ke feeling, atau dia judgmental atau orangnya perceiving aja, submisif atau bagaimana. Nah, tapi juga saya lihat ada selain leader tadi kayaknya Bu Maya menceritakan kata kuncinya adalah respect, ya. Jadi respect itu sebuah bentukan sebenarnya seperti human right ya, human right, hak manusia, hak asasi manusia itu saling menghormati saya pikir. Nah, sebentar, mereka ngomong high level ini. Saya dalam hati saya, iki opo iki opo apa itu istilah. Jadi kelihatan dia itu seorang psikolog. Diragukan kelegalannya ya. Sekarang udah legal lagi ya. Udah legal, semakin legal. Monggo. Jadi pendengar setia dari BBM ini sedangkan terjemahkan sendiri kalau enggak bawa kamus apa itu ngomongnya tadi itu ya. Susah ya. Respect itu penghormatan. Oh, jadi respect gitu ya. Terus kadang Okay. begini. Jadi orang dulu tuh suka ngomong knowledge orang tua atau pengetahuan dari orang tua. Okay. Jadi semua pengetahuan orang tua ini dasar dari bagaimana mendidik pola pikir anak-anaknya. Tetapi tidak cukup begitu saja karena ini kalau dulu kan ibu menyatakan ya kalau zaman kita kalau harus patuh itu tangannya dilipat. Jangan menyatakan apa-apa, harus patuh, obedient gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang nggak bisa dibegitukan. Ya, jadi pola pikir pemahaman orang tua itu harus berubah. Terus motivasi orang tua dan anak. Motivasi orang tua yang besar menyekolahkan di high school, anak-anak otomatis motivasinya berubah, prestasinya berubah. Nggak sembarangan karena sekolah ini kan franchise biasanya prosesnya karakter atau karakteristiknya, variabelnya itu sudah ditentukan biasanya. Jadi sehingga metode belajarnya tuh sudah ditetapkan biasanya. Jadi kalau franchise itu nggak bisa berubah dari aturannya. Ada SOP-nya yang harus diikuti gitu. Ibu Intan coba tambahkan coba. Mungkin nanti ditambahkan sama Bu Maya. Memang di high school kita pakai constructivist teori ya Miss ya. Jadi bukan behavioris. Jadi kalau constructivist itu mungkin contohnya tuh kita mengkonstruk pengetahuan si anak bahwa kita yakin dia mampu. Sebenarnya dia sendiri bisa mendapatkan pengetahuan itu dengan support dari adult, jadi dari orang dewasa gitu. Jadi kalau contohnya misalnya yang biasa orang pakai BB gitu, misalnya pakai BB, mereka kan biasanya mereka tidak baca manualnya, mereka langsung coba, and then setelah step mereka stuck, dia bertanya sama ini bagaimana gitu. Jadi sudah ada pengetahuan awal dengan cara dia mengeksplor sendiri, dan kita juga di high school anak dia mengeksplor dulu, dia belajar apa dia eksplor dulu, setelah dia pada level pengen tahu dia, and then dia temennya, ditanya teachernya sebagai yang support atau tanya temannya mungkin yang sudah tahu. Jadi kita percaya anak itu memang tidak hanya pengetahuan tuh hanya dari guru aja, tapi dari berbagai sumber. Berarti human relationnya juga iya. Cara mendapatkan pengetahuan itu melakukan dinamika terhadap peer, kelompok, dan juga terhadap otorita pengasuh ya. Oke, jadi pengasuh itu tidak hanya langsung memberikan sebuah ilmu, tetapi akan diarahkan ke peer dulu, baru setelah peer tidak bisa menjawab. Peer itu yang dari baja itu bukan?
Pir itu yang manis. Ya apa ki pir iki apa? Pir itu pir itu sebaya. Saya ini Oh. kalau agak ngomong susah itu langsung disentil, Pak. Iya. Saya dari tadi mikir pir ini yang buahnya atau yang bajanya ini? Ada dua. Kadang-kadang tetangga saya pakai Banten itu pir. Buah pir itu ya. Jadi pir yang dimaksud adalah sebayanya begitu ya. Iya, Oke, lanjut. Ya itu mungkin yang bisa Oke. tentang konstruktivis. Kita juga di high school kan active learning, student center, jadi emang mungkin sudah banyak yang tahu juga tentang active learning. Jadi memang kita fokusnya pada anak, jadi bukan kayak dulu misalnya kita guru mengajar di depan nulis, anaknya duduk harus dengerin, gitu. mengerti itu. Iya, kalau kita oke. di high school memang anak tuh punya ide dan menurut dia jadi tidak selalu salah, jadi tidak harus selalu sama dengan buku. Kalau buku bilang misalnya artinya apa gitu, artinya apa, harus sama dengan di buku. Kalau di high school ya dia punya idenya masing-masing, tentunya Dikembangkan analitikalnya iya, ya. jadi kita juga critical thinking anak-anak tuh juga di build di sana gitu. Jadi leadershipnya juga di build pada saat bagaimana dia berinteraksi sama temannya, bagaimana dia problem solving sama teman-temannya. Jadi dari kecil pun anak-anak tuh diajarin tentang problem solving gitu. Jadi kalau kita dulu orang tua anak bertengkar, orang tua langsung kamu langsung dia jumping gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di high school kita give space buat dia untuk kayak kita punya problem solving ya Miss Maya ya. Ada listed problem, kita tanyain dia satu-satu, and then mereka keluarkan ide mereka. Menurut kamu kalau masalahnya kayak gini apa solusinya? Jadi kita build gali ide dari Digging mereka. ya, menggali mereka apa sebenarnya pengertian mereka tentang permasalahan. Jadi jangan langsung menjawab apa yang mereka tanyakan, kita langsung jawab tidak. Jadi kita gali lagi, menurut kamu bagaimana? Ibu, jadi kita karena ini sekolah pemimpin, jadi pemimpin-pemimpin yang di Bali dulu disekolahkan di sana dulu. Ini value yang paling penting dan paling hilang di Bali. Memang visi saya nanti anak saya bakal jadi pemimpin di 2025 nanti anak high school semua yang Oke. Kalau bisa yang urgent ini para pemimpin di Bali, karena begitu ada satu yang berpotensi memiliki pengetahuan seperti tadi, yang sisanya itu ngeroyoi Bu, dan tenggelam, mereka dianggap aneh. Nah jadi saya harapkan kalau bisa pemimpin-pemimpin di Bali ini, saya minta maaf untuk para pemimpin, karena ini ada value yang paling penting, paling tidak kita sadari untuk segera digali, untuk segera dimiliki oleh setiap pemimpin. Jadi kalau saya membaca dari Ibu Owner nih, sepertinya jadi ini anak itu dibiarkan untuk membentuk analitik sintesisnya dia, persepsinya dia. Jadi bagaimana dia memandang sesuatu hal, ya sampai dia mencari pemecahannya. Jadi sebenarnya prosesnya nih justru proses sosial. Nah ini lebih, makanya saya baca tadi kata kuncinya adalah social studies. Jadi sebenarnya dalam pekerjaan pun nanti ketika dia masuk ke dalam pekerjaan, dia akan berelasi dengan sosial ya. Jadi ketika dia mengambil keputusan dia juga ditanyakan dulu ke teman-temannya, apakah ini available, apakah ini pantas sebuah problem solving. Jadi menurut saya ini sebenarnya kalau saya lihat di Australia, di negara-negara Western country, biasanya mereka juga membiarkan anaknya ekspresif, di antaranya bercerita. Jadi kalau di pendidikan Indonesia itu berceritanya itu sedikit ya. Jadi vocabulary dia, kata-katanya dia tidak dieksplor, tidak digali lebih banyak. Jadi karena sudah lebih banyak diarahkan gurunya. Iya, karena gurunya punya pola. Kalau gunung itu kayak gambar gua begini ya. Jadi gunung yang mana nih, Mbak? Tengah-tengahnya matahari. Kalau gunung itu warnanya selalu biru atau ini nggak bisa dia mungkin ungu, siapa tahu ya. Dari warnanya saya ngerti sekarang. Jadi silakan. Jadi kalau pemimpin leader itu dekat dengan kata kunci juga mandiri.
Itu Jadi dia. dengan adanya dia dibiarkan mencari, menggali sendiri persepsinya sendiri, terus menggali persepsi dari sosial dari orang lain, lalu dia menarik semuanya, melihat oh ya pengambilan keputusan saya seperti ini, lalu dia punya nih secara ego individual saya mengambil keputusan seperti ini. Ya. Jadi itu tetap sebagai pemimpin dia punya sifat mandiri dan Masih- konsisten saya pikir ya Bu ya. Masih sih. Konsistensi diperlukan. Konsistensi. Masih sih. konsisten. Kemandirian itu juga dalam bentuk problem solving. Ketika para pemimpin kita memiliki problem, they don't exactly know how to solve it. Jadi mereka ini yang saya tekankan tadi. Kalau Kenapa kepekaannya kecil, Pak, pasti pemecahannya kecil. ini peka yang mana ini? Nah, jadi gini, Ya, kalau kata saya nggak tahu ya bahasa, saya ini orang Jawa soalnya, jadi Ya. agak primordial. Nggak apa-apa pakai bahasa Jerman aja. Maksudnya Oh, gini, salah. niteni ya, niteni itu mengamati. Jadi Mm-mm, ada kecenderungan orang tuh nggak mengamati reality, Oke. ya. Jadi Realitasnya. ada realitas, satu realitas dia biarkan nggak mau tahu. Oke. Jadi instantly. Oke. Tapi proses itu orang sering nggak patient, nggak sabar dalam proses. Betul. Cinta berproses, pendidikan berproses, Iya. rumah tangga berproses, pertemanan berproses. Ini semua Saya berproses. tekankan ya di sini. Mereka tidak pernah memikirkan soal proses. Mereka pikirkan hanya hasil. Hasilnya. Ini bahaya sekali. Dibeli lagi hasilnya. Iya. Oke, saya tidak ngomong banyak soal ini, tapi para pakar ini sudah mengerti. Mungkin ibu dari Bu Maya, bukan Bu Made, Bu Maya, Bu Maya Dewi. Ibu Putu Ayu Maya Dewi, mungkin mau menambahkan, silakan. Bu. Ya, mungkin tadi juga Ibu Sisil bilang ya, Iya. untuk mencapai itu, untuk mencetak leader-leader itu, ya kita juga punya kurikulum yang kita desain sendiri. Tadi sempat saya sebut bahwa kita mengikuti kurikulum nasional, tapi kita punya khusus kurikulum yang kita desain sendiri, karena tidak gampang untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Misalnya tadi kita harus tahu juga multiple intelligence anak, seperti tadi Mbak Sisi bilang kan kita harus tahu karakter anak, apakah dia visual, apakah dia intuitif. Jadi di awal pada pada waktu guru menerima anak itu, misalnya di awal term ini, di awal tahun ajaran, kita guru-guru juga melakukan pre-assessment dulu. Jadi pre-assessment bukan hanya dari akademik ya, karakter anak, oh ternyata anak ini begini nih, iya, jadi seperti itu. Jadi berdasarkan akademik, berdasarkan behavior anak, karakternya anak, itu bisa anak-anak itu di mapping. Berdasarkan mapping itulah guru akan memberikan pelajarannya seperti itu. Jadi memang guru akan memberikan seperti building background knowledge dulu kepada anak-anak. Dari sana baru anak-anak bingung dulu. Nah, begitu bingung baru bertanya. Jadi, Bertanya pun tidak hanya ke gurunya, dia bisa browsing sendiri juga, akhirnya come up dengan jawaban. Nanti guru di sini tugasnya mengarahkan mereka. Namanya anak-anak kan pasti punya, tidak ada yang salah di sana. Jadi semua berhak mengemukakan pendapatnya. Nah, guru di sini sebagai adult, orang dewasa, mengarahkannya. Ibu, Seperti itu. kalau tadi mereka bisa browsing di internet, kita tahu bahwa internet itu terkadang memberikan informasi yang kurang pas. Iya. Seberapa jauh Ibu bisa memantau hal ini? Guru-guru di sana berperan, karena Iya. guru berperan. Nanti kan hasil yang mereka ungkapkan itu kan bukan harga mati, itu jawaban. Jadi itu didiskusikan lagi, menurut kamu apa. Jadi peran seorang guru, orang dewasa di sana ya sangat diperlukan. Berarti ini diperlukan guru yang betul-betul harus menguasai dong. Gurunya komprehensif Pak, Iya. pengetahuannya. Jadi gurunya itu harus lengkap saya pikir. Artinya gurunya itu nggak hanya menginginkan orang patuh, tapi gurunya sadar betul bahwa dia sepertinya saya nggak tahu. High school mestinya punya training Iya, khusus punya, untuk persis. general training untuk Iya. guru. Iya, Jadi punya khusus. kalau ada indikator tertentu yang diinginkan, Hmm. jadi ada karakter tertentu yang diinginkan, otomatis karakter guru ini kan dia punya SOP sendiri nih. Jadi requirement-nya ketika dia diterima itu sudah jelas ada juga. Iya. Misalnya orangnya juga
orangnya bukan submisif, misalnya orangnya itu aktif, kreatif ya, suportif misalnya. Nah itu jadi karakter suka bikin ketika setif. Ini maksudnya apa ini? Yang surpetik. Apa itu dibilang? Saya agak ngerti. Coba dijelaskan dulu satu persatu. Anak itu karakternya gimana itu jadi tadi? gini kan, jadi gini, itu kan sebuah sekolah yang sekolahnya tuh mengutamakan proses mendapatkan keputusan gitu ya. Jadi ini juga Edukasinya justru di sana value-nya ya. Iya, jadi sehingga gurunya ini harus dipentingkan juga guru yang suportif, bukan guru yang apa namanya otoriter, tidak. Iya, jadi guru ini apa tutwuri handayani gitu loh. Kalau semua itu ada semua kok di ini di pendidikan kita, iya. Sebenarnya ada juga ya. Ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua ya. Coba bayangkan bagaimana kita bisa mengatakan tutwuri handayani seandainya seorang guru sedang mengajar di depan kelas, kemudian dia membawa buku panduannya, buku pelajarannya ini yang dipakai. Nah, anak-anak ini pelajaran matematika ini, jadi kalau katanya kalau 4 kali 9 apa 8 ini lupa. Oh ya, kali 9 ini nilainya adalah sekian toh, gitu katanya ini berdasarkan buku. Dan lagi kelihatan sekali karakter seorang guru seperti ini tidak menguasai materi yang pertama, kedua tidak menguasai juga metode mengajarkan, metodologinya pendidikan juga tidak menguasai sama sekali. Dan sepertinya dia asalkan datang, duduk di depan kelas, apapun yang terjadi, whatever lah. Jadi semakin menarik pembicaraan kita, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini dulu saja. Okay. And how long they should go to junior high school? 8 years. 8 years more. You Another 8 have years. 4 years, the basic, and then 8 years more. 4 years in the basic. Yeah. Okay. And then junior high school, another 8 years. Or you go to the high school Okay. after 4 that. years, and then maybe to university. Okay. And you legally to get a job after elementary or after the junior high school? Junior high school, of course. Sorry? You can get a legal job. Yeah, let's you say. can get a legal job after basic. After basic school. also you are allowed to get. You can. Job. Okay. Yeah, you can teach by yourself, by your job, whatever. Oh, It's possible. So you go flexible. to a company and you will make a good job. And Okay. Thank you very much for that information. And talking about the what you call it, military thing. You should go to the military thing. Or? yeah, some people go to military. You don't have to. Some will, some won't. Now we have only a long time, some years before. Each man have to go to the Has to military. go. Oh yeah. But now But they not change. stop some year before. There are options. Yeah. What the options? The other choice. Yeah, you can have a good education by the military. You Okay. can have all. You can have Formal. driver license. You can go to university. Okay. It's free Yeah, now. but you must be there minimum 10 years. Okay. After the elementary, you have to learn another 10 years at Yeah, least. yeah. Okay. And outside that, it's a criminal. Yeah. That's important. We should learn about that. Criminal Okay. act. Itu kriminal ya. Jadi kalau persyaratan pendidikan minimum yang disyaratkan di Jerman itu dilanggar oleh seorang orang tua atau seorang parent atau seorang pengasuh anak paling tidak, itu akan dikelaskan dalam kelas kriminal. Ibu Yulia sebagai marketing department ya di sekolah apa namanya Bu? Coba Ibu sebutkan sekolahnya. Sekolah High Scoop Indonesia. High Scoop. Nah, di sini sekolah Higa Sekopi. Sekolah High Scoop ya. Oke, Ibu kok berani memasarkan? Ibu kan di pemasaran. Iya, benar. Kendalanya nanti misalnya orang berpikir begini begitu tentang sekolah ini kan Ibu sadari beda. Oke. Sebagaimana apa idenya kok Ibu berani memasarkan hal seperti ini di Bali? Jadi sebenarnya nyebutnya aja pertama kali saya dengar tuh apa ya, saya juga belibet nyebutnya. Oke. Jadi saya pikir ini sekolah kok belibet juga ya nyebutnya. Nyebut sekolah Iya aja high school udah itu. udah susah. Cuman
Ibu aslinya mana? Saya asli Bali, cuman memang karena saya lama di Surabaya. Oh, pantas. Belibet ya jadinya. Belibet ya? Jadi Enggak. Okay. saya pernah dengar memang Okay. high scoop yang di Jakarta gitu. Jadi ketika saya pulang ke Bali, saya kerja di sini terus saya dengar oh high scoop udah masuk Bali gitu. Dan ketika mereka butuh marketing, saya jadi mikir, oh sekolah kenapa mereka butuh marketing ya? Setahu saya kalau sekolah biasanya tiap tahun ajaran pasti banyak yang nyari gitu. Kenapa ya mereka butuh? Dari situ saya tanya lagi kenapa ya? Apa sih bedanya sampai mereka butuh khusus? Apa yang salah? Paling tidak begitulah berpikirnya. Apa yang salah dengan sekolah ini? Ya? Sekolah itu diburu ya oleh para ini calon terdidik ya, calon terdidik orang tua ya. Seperti itu sih. Jadi itu saya pikir apa gitu. Hanya saya apply ke situ gitu. Ya selain tawarannya oke gitu. Jadi saya mulai apa sih dari tagline-nya aja, learning is a journey, Ya, ini perlu kita tekankan ini. Learning is journey, not a race. Ini penting sekali. Ini suatu hal yang sangat mulia yang harus kita ketahui bersama, bahwa kalau kita selama ini di sekolah hanya berkompetisi, bukan hanya race ya, tapi berkompetisi malah. Berkompetisi itu artinya mereka saling bertanding, saling berhadapan. Ini udah salah. Saling sikut. Ya, dan itu hasilnya saling sikut. Itu ciri daripada bertandingan di sana ya, saling mendorong, saling mengalahkan. Sekarang ini ada namanya learning is journey. Jadi kalau nggak salah terjemah saya kan belajar itu adalah sebuah perjalanan, sebuah proses lah ya. Wow, Ibu silakan. Saya maaf memotong tadi. Ya, jadi dari situ saya pikir apa sih sebenarnya mereka tawarkan gitu. Jadi saya ikutin proses rekrutmennya, seleksinya. Nah, ketika sudah beberapa proses itu saya ketemu dengan direkturnya. Dia bilang bahwa ini berbeda. Apakah Anda siap? Gitu. Kemudian berbeda kayak apa sih? Jadi saya browsing deh. High scoop itu apa? Asalnya gimana? Terus karena background pendidikan saya juga saya sarjana psikologi, saya ngerasa oh ini bagus. Saya sendiri setuju dengan konsep itu. Makanya saya bilang, consider pertama itu adalah kalau dia beda, apakah dari yang biasanya 10 dia hanya 2 atau yang biasanya 10 dia 60, itu kan itu consider yang pertama ya. Jadi pertimbangan Ibu ya pertama sekali, sehingga Ibu memilih sekolah ini, ikut dalam sekolah ini. Jadi itu yang pertama. Ibu nilai yang mana yang Ibu lihat? Saya lihat konsep apa sih yang mereka tawarkan. Konsepnya. Nah itu ya. Jadi lebih ke sana gitu. Bahwa itu proses, bukan hasil akhir, bukan hanya instan seperti itu, bukan angka-angka gitu. Kalau terus terang saya jadi flashback ke diri saya gitu kan. Dulu saya termasuk yang bagus kalau nilai saya bagus, that's it gitu. Walaupun setelah saya agak gede, saya lupa apa yang saya pelajari dulu ya, apa sih yang saya ingat dulu gitu. Yang paling penting bagaimana cara memperoleh nilai itu ya dulu ya. Sadar ya, kita semua sadar ya. Saya aman gitu ya. Saya enggak. Ngeles itu. Ada yang enggak ya? Saya enggak. Khusus saya enggak. Memang dulu banyak teman-teman itu berusaha ngafalin ya kalau belajar tuh. Dia sering kali saya dipanggil, Sisil, kamu kemana aja? Kamu pergi disko ya? Lalu kamu ujian. Saya bilang iya, saya bilang gitu. Jadi lalu suatu hari saya jadi asisten dosen gitu. Lalu yang saya ajar tuh anak-anak yang juga pada disko gitu. Loh kamu kan tukang disko nih, kok bisa ngajar? Jadi memang begini kebiasaan saya, makanya saya senang nih konsep sekolah high scoop ini adalah paradigmanya yang saya senangi. Jadi kalau melihat sesuatu persoalan itu kita ini diajak untuk melihat sebuah mapping. Jadi, pemetaan ya. Iya, map. Jadi kayak peta. Jadi kalau orang bicara itu yang jadi gini. Konten itu muncul dari vocab yang dibicarakan orang. Jadi vocab itu jadi kata-kata. Nah, pilihan kata-kata bagi setiap orang itu adalah bermakna. Dalam pengetahuan juga gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya anak-anak bicara tentang bagaimana cara mengapungkan candle di air. Di air, oke. Itu misalnya. Candle itu artinya lilin candle ya. Itu lilin, iya. Okay. Kemudian hal sepele misalnya, kira-kira berat jenisnya gimana? Coba ini ada minyak, ini ada air. Lalu dicampur. Nah, karena berat jenisnya oil itu dia akan lebih ringan. Berat jenisnya maka ini pelajaran waktu SD iya. Jadi kalau kita
Nah ini kebetulan Ya, saya ya. bersyukur almarhum ibu saya 2 minggu yang lalu nggak ada. Oke. Tapi ibu saya ini luar biasa. Itu Dia sudah menjadi air atau menjadi oh iya, kemarin dia yang dibahas. mengajarkan saya dalam Oke. setiap hal. Misalnya, Hmm. bagaimana saya memotong sesuatu di dalam air atau apa, itu diajarkan. Jadi itu ilmu fisika, fisik, chemical, kimia. Kenapa Tapi- kalau saya misalnya menggunakan air hujan, lalu saya menggunakan sabun itu masih ada di tangan saya. Iya, Jadi tidak dia akan segera alkalis. lepas. Iya, jadi betul. itu luar biasa ibu saya Itu diberikan menyatakan. pendidikan di dalam keluarga. Iya. Wow. Jadi beruntung kalau sekali. saya misalnya jalan-jalan misalnya weekend gitu, mhm. saya jalan-jalan ke gunung misalnya atau ke lembah, saya tidak diajak untuk muda. Sebentar, suara jeduk-jeduk itu bukan karena disco, karena Mbak Sisil tadi menyebut disco, bukan juga karena dia jalan kaki, tapi memang gedung yang kita gunakan untuk siaran ini sedang ada renovasi besar-besaran, jadi mudah-mudahan tidak terganggu ya. Silakan Mbak Sisil lanjut. Jadi kita misalnya sepedahan nih ya, sepedahan. Terus dalam sepedahan itu kita saling melihat tuh, sepeda kok bolanya rodanya kok bundar ya? Kenapa kok gak kotak? Coba Atau kalau segitiga kotak kan lah. kita jawaban kita lucu, kalau kotak kan pantat kita sakit gitu ya. Terus ya, jadi di situ mulai diajak untuk melihat mekanik ya, kemampuan mekanikal dan sebagainya. Jadi menurut saya sebetulnya pendidikan itu dilihat langsung dipelajari dengan materi yang ada. Materi itu bisa berupa apapun saja di antara kita, konkret. Dan juga saya lihat high school dia IT-nya kuat sekali. Jadi ya jelas dong dunia modern teknologi harus bersama balance Iya, ya. harus Saya pikir diimbangkan itu. ya dengan teknologi yang ada. Jadi proses itu tidak materialistik, Oke. kuantitatif. Jadi artinya materialistik, kuantitatif itu terlihat ada jumlah yang jelas, angka-angkanya. Tapi kualitatif itu tidak, kadang-kadang memang tidak bisa diangkakan. Nah ini kasus psikologi juga ya. Jadi seringkali orang psikologi diminta IQ-nya berapa coba. Nah, kita harus weighted score, roll score-nya sekian, Sounds so lalu weird. mencari normanya, Yeah. mencari statistiknya. Apa yang mereka bayangkan? Too complicated ya. Iya. Too Oke, complicated. itulah kenyataannya yang kita miliki. Kembali ke pemasaran, Ibu. Ya, saya penasaran dengan pemasaran sebenarnya. Seberapa enak Ibu melenggang dalam pemasaran itu? Iya. Oke aja. Oke aja. Nggak, tapi masalahnya gini, banyak orang tua yang kadang datang gitu, mereka mau cari sekolah yang karena dengan bahasa simpel, saya nggak penting deh juara-juara. Oke. Saya maunya anak saya kalau ditanya bisa ngomong nih, bisa jelasin gitu. Saya mau kayak gitu. Saya kalau angka nggak terlalu deh gitu. Di high school kayak gimana sih? Nah, mulai di situ. Jadi saya pikir makin kesini sih orang tua mungkin makin menyadari bahwa seperti yang Ibu Sisil bilang, angka atau penilaian akhir seperti itu bukan segalanya ya. Dia lebih mencari yang lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas angka-angka seperti itu sih. Itu salah Jadi satunya. itu salah satu. Dan Ibu bagaimana cara Ibu memburu orang-orang yang seperti itu? Itu menurut saya kuncinya, Bu. Oh iya, kalau kita sih lebih ke soft selling sebenarnya ya. Soft selling. Ya, jadi kita mengadakan event seperti itu. Jadi ya ke radio seperti yang tadi sekarang. dibilang info gitu. Event-event kita sharing juga gitu. Ya karena kita franchise juga secara nasional juga kita terbantu. Artinya kalau boleh saya dapat bocoran franchise ini dirancang oleh siapa atau mungkin penemunya dari negara mana? Silakan Ibu. Sekalian promosi, boleh Bu. Untuk pemegang lisensi High School Indonesia itu adalah Ibu Antarina. Oke. Ya, jadi orang mana ya? Orang Indonesia pastinya. Iya. Dia yang punya. Beliau adalah cucu dari Ki Hajar Dewantara. Oke, itu cukup menjual. Sangat-sangat menjual. Baik, jadi melenggangnya Ibu kira-kira disenggol oleh apa saja, berbenturan dengan apa saja Bu dalam pemasaran ini Bu. Misalnya begini, ada orang skeptis, apaan kalau bukan sekolah SD, ngapain saya? Apa bertemu dengan orang seperti saya? Bukan saya ya, kalau saya begitu. Pertama sih kadang-kadang ke masalah yang paling nyata, jadi karena namanya high school gitu, ini international school. Oke. Jadi itu lebih ke sana. Kemudian apa sih active learning itu seperti apa sih gitu, hal seperti itu juga. Kemudian homeschool corporation tuh apa sih, kan saya maunya ya udah
saya bayar, anak saya diurus, ya udah tinggal pulang-pulang terima beres. Kayak Penting gitu. hasilnya. Hasilnya nanti seperti apa gitu. Oke, itu skeptis ya. Dan apakah Ibu juga mengalami seorang yang mungkin sok luar negeri kemudian tidak terima dengan isi dari sekolah? Ada nggak hal yang seperti itu? So luar negeri sebenarnya Begini, maksudnya ini brandnya kayaknya internasional nih, banyak turis-turis masuk ke sana nih. Baik, saya aja sana aja dah masuk anak saya. Setelah itu Orang Bali itu, apa tuh ajen itu? Ya, ini bukan orang Bali, tapi saya mencoba karena saya bisa berbahasa Bali. Nah aku ngomong Jawa nanti ngerti juga. Oh ya ngerti, tapi nggak pateng api gitu. Ya, gimana Bu? Apa ada kendala-kendala? Jadi seperti sebenarnya gini, kita lebih ke kalau saya dengan calon parents ya, sih lebih ke sebenarnya apa juga yang orang tua cari. Gitu. Oh. Jadi kalau misalnya dari awal dia bilang ini internasional, saya kan jelaskan bahwa ini sekolah nasional. Gitu. Apakah itu yang Anda cari? Gitu. Dia bilang oh oke, seperti apa? Jadi kita berusaha, kalau saya di sini berusaha menjelaskan apa yang kita punya dan apa yang sebenarnya orang tua cari. Jadi agar jelas, jadi ini yang sekolah tawarkan, kemudian apa yang orang tua juga cari gitu. Karena mereka sudah punya mungkin nilai-nilai atau konsep yang mereka cari gitu. Sudah ada keinginan mereka mencari sekolah yang model apa? Iya. Lebih mudah mana Bu menghasilkan dengan orang yang berkebangsaan Indonesia asli atau orang yang dari asing? Memperkenalkan sekolah seperti ini. Mungkin kalau misalnya sulit memperkenalkan kepada turis karena Ibu tidak bisa bahasa Inggris, itu saya maklumi. Banyak penerjemah di sana ya. Menghina sekali ya. Silakan Bu. Jadi konsep seperti ini mudah diterima oleh yang mana, orang lokal Balinya atau orang Indonesia nya maksud saya? Atau sebenarnya tidak terlalu beda? Berbeda ya saya lihat gitu. Jadi kembali ke konsep dari mereka sendiri sih. Kadang-kadang orang asing pun kadang-kadang oke apa sih gini. Mereka juga menanya beberapa hal-hal tentang konsep kita seperti itu. Jadi tidak terlalu sih. Cuman kalau dengan lokal mereka kadang-kadang lebih mengcompare apa yang sudah ada gitu. Nanti rapotannya kayak gimana sih gitu. Nah misalnya contoh gampangnya kayak gitu. Nanti PR-nya kayak gimana sih, sama nggak kayak anak tetangga gitu, kerjakan halaman sekian sampai halaman sekian. Nah, kayak gitu. Ini penghinaan. Tapi bukan penghinaan yang sama sekali. Mari kita ketahui hal itu seberapa baik, atau mungkin kita ketahui yang paling penting adalah seberapa buruk sistem itu. Ini bagi para pendidik atau yang berkepentingan dengan sistem pendidikan di Indonesia patut mendengarkan siaran kita ini dan patut memikirkan kembali konsep-konsep yang setelah kita miliki dan hasilnya bagaimana. Ibu, berarti Ibu mengatakan tadi tidak jauh berbeda dengan antara orang ini. Ini apakah karena Ibu di Bali memasarkannya atau karena memang pada umumnya orang Indonesia sudah mengerti konsep tentang pendidikan seperti ini? Kalau menurut saya sih tidak, bukan karena hanya di Bali ya, karena kan franchise kalau di Bali sendiri kan hanya satu ya. Saya lihat di kota-kota lain juga jadi saya percayanya bahwa apa konsep yang dicari orang tua itu sih sudah lebih bagaimana ya bahasanya, mungkin sudah lebih uplifting istilahnya, sudah lebih tinggi ya kualitas pencarian mereka. Betul. Ibu dari Ibu Intan sebagai owner representatif, coba tambahkan Bu, apa itu tentang kendala-kendala mungkin yang Ibu alami dalam pemasaran ini. Dari di awal Ibu sudah menyampaikan beberapa hal, namun lebih detailnya. Di awal mungkin kita yang saya bilang tadi, branding kita belum terlalu kuat karena mungkin kita kalau unit lain di dekat Jakarta, karena dia udah ada founding fathernya kan emang di Jakarta, jadi mereka kalau mau promosi branding gampang karena sudah ada high scope TB Simatupang gitu kan, jadi gampang. Sedangkan kita di Bali kan jauh nih, jadi kita struggling sendiri gitu, jadi jarang orang yang mengenalnya. Iya, jadi sekarang kita jadi konsepnya di visi sekolah high school to be the leader of education paradigm itu gitu. Yang paling penting. Jadi kita mau tidak mau kita harus mengedukasi parents bahwa ini loh metode dan konsep belajar untuk anak-anak kita. Jadi untuk menghadapi era milenium, pasar bebas, cara mengajarnya, metode mengajarnya seperti ini gitu. Jadi bukan konvensional yang seperti
sekolah dulu kita gitu. Ya, nanti lebih banyak lagi saya akan menanyakan bagaimana Ibu cara menjelaskan atau menanamkan konsep pengetahuan Ibu tentang edukasi, atau bahkan juga saya akan menanyakan pengalaman-pengalaman Ibu tentang menjelaskan, tapi setelah yang satu ini, Ibu. Jadi jangan kemana-mana, I'll be back soon.